Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rivaldi, NPM 1940302044, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu perakiraan kebutuhan energi listrik dengan jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network atau yang disingkat ANN dengan metode backpropagation. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya permintaan kebutuhan energi listrik sejalan dengan perkembangan berbagai sektor yang didukung oleh kemajuan teknologi dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, proyeksi laju pertumbuhan penduduk di bawah unit pelayanan PT PLN Persero UP3 Semarang 13 tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, bisa kita lihat tabelnya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Kota Semarang sekitar 1.468.292 dan Kabupaten Kendal 925.620. Jadi totalnya 2.393.912. Bisa dilihat sendiri pada tabel. Nah, sementara itu PT PLN Persero menyebutkan bahwa data kebutuhan energi listrik tahun 2006-2018 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data kebutuhan energi listrik disajikan dalam tabel di bawah ini. Pada tahun 2006, KWH-nya di Kota Semarang dibutuhkan sebanyak 2.037.646.590 dan Kabupaten Kendal 765.689.566 KWH. Jadi totalnya 2.803.336.156. Bisa dilihat di bawahnya. Lanjut. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 dapat diketahui peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan energi listrik di PT PLN Persero UP3 Semarang. Selain itu, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan listrik menyebabkan perusahaan listrik negara atau PLN sebagai penyedia listrik harus mengantisipasi sedini mungkin agar dapat menyediakan dalam jumlah yang cukup dan harga yang sesuai permintaan. Permintaan dan perakiraan penjualan energi listrik merupakan salah satu fungsi terpenting dari penyedia listrik. Dalam prosesnya, penyedia listrik perlu menerapkan prinsip keandalan. Dengan menggunakan prinsip keandalan dan standar operasional prosedur atau SOP yang baik dan benar, diharapkan pihak penyedia listrik dapat memperkirakan kebutuhan energi listrik untuk masa yang akan datang dan perencanaan yang tepat. Dalam perakiraan kebutuhan energi listrik jangka panjang dengan rentang waktu 5 tahun. Selama ini PT PLN Persero UP3 Semarang menggunakan metode konvensional dengan regresi linear. Metode konvensional memiliki keunggulan, yaitu dapat memperkirakan kebutuhan energi listrik secara sederhana dengan mempelajari historis kebutuhan energi listrik terdahulu. Pola hubungan antara beban listrik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi beban listrik adalah non-linear, sehingga mengalami kesulitan jika menggunakan metode konvensional, kata Dinar Atikasari. Saat ini perkembangan teknologi komputasi yang sudah mengarah kepada teknologi soft computing mendorong peneliti untuk mencoba menggunakan metode alternatif untuk memprediksi beban listrik berbasis kecerdasan buatan. Nah, itu yang populer yaitu Artificial Neural Network atau yang disingkat ANN. Nah, jadi algoritma ANN ini telah ditemukan sebagai teknik yang berguna untuk perakiraan permintaan energi listrik karena kemampuan mereka untuk mengakomodasi data non-linear. Menyatakan pengertian dari JST atau jaringan syaraf tiruan sebagai berikut. Nah, JST atau jaringan syaraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis. Seperti proses informasi pada otak manusia, elemen kunci dari paradigma ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling berhubungan atau neuron, bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Cara kerja JST sama seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh. Nah, menurut Hermawan,
Proses pembelajaran jaringan syaraf tiruan terawasi atau supervised learning terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Herb Rule. Herb Rule merupakan metode pembelajaran yang paling sederhana untuk JST. Pada aturan Herb Rule ini, pelatihan yang terjadi yaitu dengan memodifikasi kekuatan sinapsis atau bobot. Metode pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga ada 2 neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup pada saat yang sama, maka bobot keduanya dinaikkan. Ada beberapa literatur yang meneliti menggunakan metode ini. Salah satunya yaitu digunakan sebagai perbandingan antara saham Hang Seng dan Nikkei. Kelemahan metode ini yaitu pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merefusi bobot saja, tetapi representasi data juga ikut menentukan hasil pengenalan pola. Yang kedua ada perseptron. Aturan belajar atau learning perseptron lebih handal dibandingkan dengan aturan Herb Rule. Arsitektur perseptron belajar mengenali pola dengan metode belajar terbimbing. Pola yang diklasifikasikan biasanya berupa bilangan biner, kombinasi 0 dan 1. Dan kategori pengklasifikasikan juga diwujudkan dalam bilangan biner. Terdapat beberapa literatur yang melakukan penelitian dengan metode ini, salah satunya identifikasi kematangan buah tomat berdasarkan warna. Tingkat keberhasilan yang didapatkan dengan metode ini hanya 43,33%. Dari hasil identifikasi yang diperoleh menghasilkan 3 output, yaitu mentah 10%, setengah mentah 6,66%, dan matang 26,66%. Yang ketiga ada metode Adalin dan Madalin. Pada Adalin, nilai keluaran dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Kemudian galat yang dihasilkannya digunakan pada algoritma penyesuaian bobot. Sedangkan pada unit Madalin menggunakan aturan pemungut suara mayoritas terhadap keluaran dari lapisan Adalin. Yang keempat ada perambatan galat mundur atau back propagation, yaitu merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Hal ini dimungkinkan karena dilatih dengan menggunakan metode belajar terbimbing. Algoritma ini terdiri dari 2 langkah, yaitu perambatan maju atau forward propagation dan perambatan mundur backward propagation. Terdapat beberapa literatur yang melakukan penelitian dengan metode ini, salah satunya Back Propagation Neural Network Adaptive Differential Evolution Algorithm for Time Series Forecasting. Penelitian tersebut dia menganalisis pendekatan hibrida dengan menggunakan algoritma Adaptive Differential Evolution atau ADE dengan Back Propagation Neural Network atau BPNN yang dirancang untuk meningkatkan akurasi perakiraan. Sebelum masuk di teori perakiraan, adapun tujuan penelitian di sini yang pertama yaitu penelitian dari ini itu pertama mendapatkan angka perakiraan energi listrik yang sesuai menggunakan jaringan syaraf tiruan metode back propagation. Yang kedua itu menganalisis tingkat syaraf keakurasian perakiraan energi listrik menggunakan jaringan syaraf tiruan metode back propagation. Yang ketiga mendapatkan ketepatan perakiraan kebutuhan energi listrik agar tidak terjadi over capacity atau under capacity yang keduanya dapat memungkinkan merugikan perusahaan penyedia listrik, salah satunya PLN. Terus manfaat dari penelitian ini adalah pertama membantu memudahkan PLN untuk membuat perakiraan listrik jangka panjang. Kedua menjadi referensi dalam menentukan perakiraan kebutuhan energi listrik. PT PLN Semarang menggunakan jaringan syaraf tiruan metode back propagation. Yang ketiga membuat keseimbangan antara supply dan demand dalam transaksi energi listrik. Yang keempat mengurangi kerugian akibat pemborosan energi listrik. Dan terakhir mengurangi kerugian akibat pemadaman bergilir. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke teori perakiraan. Perakiraan artinya melakukan peramalan tentang suatu peristiwa berdasarkan hasil perhitungan rasional atau ketepatan analisis data.
Perakiraan pada dasarnya adalah dugaan atau peramalan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang akan datang. Perakiraan atau prediksi dilakukan untuk memperkirakan perilaku data berdasarkan analisis dan pengolahan data historis atau data time series. Terdapat 3 kelompok perakiraan beban berdasarkan jangka waktunya, yaitu perakiraan beban jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pertama ada perakiraan beban jangka panjang. Peralaman beban jangka panjang adalah untuk jangka waktu di atas 1 tahun. Dalam peralaman beban, masalah-masalah makroekonomi yang merupakan masalah eksternal perusahaan listrik merupakan faktor utama yang menentukan arah peralaman beban. Peramalan ini bertujuan untuk rencana energi di masa depan. Yang kedua, perakiraan beban jangka menengah. Peralaman beban jangka menengah adalah untuk jangka waktu dari 1 bulan sampai 1 tahun. Dalam peralaman beban jangka menengah, masalah-masalah manajerial perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan. Yang ketiga, perakiraan beban jangka pendek. Peralaman beban jangka pendek adalah untuk jangka waktu beberapa jam sampai dengan 1 minggu atau 168 jam. Besarnya beban untuk setiap jam ditentukan dengan memperhatikan tren beban di waktu lalu dengan memperhatikan berbagai informasi yang dapat mempengaruhi besarnya beban sistem. Dan peralaman beban jangka pendek biasanya digunakan untuk efisiensi kerja. Pada penelitian ini, peneliti mengambil kelompok perakiraan beban jangka panjang. Pada perakiraan jangka panjang, beban yang dilayani oleh sistem distribusi listrik ini dibagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor perumahan, industri, komersial, dan sektor publik atau umum. Kita masuk ke jaringan syaraf tiruan atau JST. Jaringan syaraf tiruan adalah suatu model yang mencoba meniru struktur dan cara kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Menurut Hermawan, menyatakan jaringan syaraf tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. 2. Isyarat mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Yang ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan isyarat yang dikirim melaluinya. Yang keempat, setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap isyarat hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan isyarat keluarannya. Berdasarkan asumsi tersebut, JST tidak memerlukan pemrograman, melainkan menyelesaikan masalah melalui proses belajar dari contoh-contoh berdasarkan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan pola atau pattern recognition. Jaringan syaraf tiruan dapat mengenali pola, misal huruf, angka, suara, atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Yang kedua, ada signal processing. JST dapat dipakai untuk menekan noise dalam saluran telepon. 3. Perakiraan atau peramalan. Jaringan syaraf tiruan dapat juga digunakan untuk meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Berdasarkan pola kejadian di masa lalu, berdasarkan asumsi dan aplikasi tersebut, dapat diketahui bahwa JST sangat cocok untuk menyelesaikan masalah seperti perakiraan kebutuhan. Lalu kita masuk ke backpropagation. Backpropagation merupakan salah satu metode dalam jaringan syaraf tiruan yang sangat baik dalam menangani masalah pengenalan pola-pola kompleks. Istilah backpropagation atau propagasi balik diambil dari cara kerja jaringan ini bahwa gradien error unit tersembunyi diturunkan dari penyiaran kembali. Error-error yang diasosiasikan dengan unit output. Hal ini karena nilai target untuk unit tersembunyi telah diberikan. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti bawah ini. Gambar 1 merupakan cara kerja arsitektur propagation. WJT adalah bobot hasil inisialisasi jaringan antar layar tersembunyi dan layar tidak tersembunyi. Sedangkan WJ adalah bobot hasil inisialisasi antara layar tersembunyi Z dan layar keluaran Y. Pada metode backpropagation, jaringan syaraf tiruan perlu belajar terlebih dahulu dengan memasukkan sekumpulan contoh pelatihan yang disebut set pelatihan. Set pelatihan ini digambarkan dengan sebuah vektor futur yang disebut vektor input yang diasosiasikan dengan sebuah output yang menjadi target pelatihannya.
Pelatihan kemudian dilangsungkan dengan maksud membuat JST beradaptasi terhadap karakteristik dari contoh-contoh pada saat pelatihan dengan cara melakukan pengubahan bobot-bobot yang ada dalam jaringan. Lalu kita masuk di kesimpulan pada penelitian ini. Jadi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, presentasi error yang dihasilkan dari selisih antara nilai output dengan target yang dikonversikan ke dalam bentuk persen menghasilkan fungsi pembelajaran terbaik yang digunakan untuk prediksi. Fungsi pembelajaran terbaik dengan nilai error terkecil yaitu LearnGD dengan fungsi pelatihan TrainGDX neuron 24 dengan error 0,02%, LearnGDM neuron 24 dengan nilai error 0,01% dan LearnGDM neuron 30 dengan nilai error 0,02%. Yang kedua, besarnya nilai kebutuhan energi listrik PT PLN dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya jumlah penduduk, jumlah pelanggan, PDRB, daya tersambung, beban puncak, dan total produksi energi listrik wilayah cangkupan PT PLN UP3 Semarang. Yang ketiga, hasil pengujian dari model TrainGDX 24 dengan fungsi pembelajaran LearnGDM memiliki selisih atau error terkecil dengan data aktual PT PLN Persero UP3 Semarang tahun 2014-2018 dengan selisih error 3,64%. Sedangkan RUKN PT PLN memiliki selisih error 5,92%. Hasil prediksi tahun 2019-2025 dari model TrainGDX 24 dengan fungsi pembelajaran LearnGDM memiliki selisih yang sangat kecil dengan RUKN PT PLN UP3 Semarang dengan rata-rata selisih 0,4%, sehingga menempatkan ketepatan angka perakiraan energi listrik menggunakan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation. Hasil perakiraan kebutuhan energi listrik selama 7 tahun mulai dari 2019 sampai 2025 menghasilkan growth of total persen atau GOT persen sebesar 0,6% setiap tahunnya, sedangkan untuk RUKN PT PLN UP3 Semarang memiliki rata-rata peningkatan sebesar 1,8%. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi. Nah, baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.